Halo semuanya, selamat datang di tutorial HTML dasar. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, kita ada sedikit inovasi di bagian tampilannya. Sekarang kita menggunakan PowerPoint. Nah, pembahasan kita itu mengenai HTML form yang dasarnya. Oke. Jadi form sendiri itu banyak tingkatannya ya. Dari yang basic hingga nanti ke yang advance. Nah, sebelum itu kita berkenalan dulu dengan HTML form. HTML form itu merupakan fitur yang ada di HTML yang dapat berfungsi sebagai akses ataupun interaksi antara user dengan kita ya. Jadi sekarang kita bisa berinteraksi dengan user. Lalu dengan HTML kita dapat membuat website yang lebih dinamis dan tentunya lebih menarik. Seperti contoh di bawah ini ya. Nah, form akan membuat kita meminta user memasukkan sesuatu, misalkan nama, email, atau password. Nah, seperti di gambar itu, contohnya adalah form login yang ada di Facebook. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke form dasarnya sendiri. Jadi, ada beberapa tag yang ada dalam form. Antara lain itu tag formnya sendiri, dan ada namanya input, text area, dan select, dan masih banyak lagi. Nah, untuk tag-tagnya bisa kita kunjungi di website yang tertulis ini. Nah, kita coba buka ya websitenya. Nah, ini adalah tag-tag yang ada dalam form. Nah, jadi caranya itu kita dulu mendeklarasikan menggunakan tag formnya, lalu nanti di dalamnya diikuti dengan masing-masing tag form yang ada di sini. Contohnya ada input, label, select, dan lain-lain. Nanti kita akan coba satu persatu. Oke, di sini adalah kode form. Jadi kita buat dulu tag formnya, lalu nanti di dalamnya akan ada kode-kode kita yang lainnya untuk input ya. Nah, sekarang kita coba bikin. Nah, di sini kita tinggal bikin form gitu. Nah, untuk actionnya ini kita hilangkan saja karena kita belum masuk ke bagian ini. Nah, kita gini aja dulu. Oke, di sini kita tinggal nanti tambahkan kode apa-apa aja input yang akan kita tambahkan. Misalkan di sini tambahkan input, tambahkan tag yang ada dalam form gitu. Nah, contoh yang pertama adalah kita lihat di slide-nya. Nah, input dan label. Input adalah tag yang berfungsi untuk meminta user memasukkan sesuatu. Jadi memang untuk memasukkan sesuatu karena namanya aja input gitu. Nah, input sendiri memiliki jenis atau biasanya kita sebut dengan tipe. Nah, tipenya ada banyak sekali, ada teks, email, password. Nah, untuk tipenya bisa kita kunjungi di website ini. Itu di input types. Nah, ini ada banyak sekali ya. Kita akan coba nih satu persatu nanti. Nah, di sini ada kita dikasih contoh untuk inputnya sendiri. Kita copy paste aja ya, atau kita bikin aja deh. Di sini ada 1, 2, 3 input dengan label masing-masing itu nama, email, dan password. Kita coba bikin di sini. Nah, pertama kita akan bikin labelnya dulu. Misal ini label for gitu, untuk apa? Nama. Nah, di sini kita bikin nama. Lalu agar dia ke bawah kita kasih BR gitu. Atau enggak usah di sini. Nah, di sini kita kasih inputnya dengan tipe teks. Di sini baru kita kasih BR. Nah, berikutnya kita membutuhkan email. Nah, sekarang kita masukkan lagi label. Di sini email. Dan untuk teksnya itu kita kasih email juga. Selanjutnya sama, di sini input dengan tipe adalah email. Kasih BR. Berikutnya juga label.
untuk password, sini kita tulis password juga. Berikutnya input dengan tipe password. Nah, sekiranya begini. Oke. Kita akan coba lihat tampilannya ya. Di sini kita refresh. Nah, di sini sudah muncul ya. Nama sudah tuh ada kotak yang ketika kita klik itu kita bisa ngetik ya. Misalkan saya masukkan nama saya gitu. Nah, kalau kita pencet tab itu pindah dengan sendirinya berdasarkan urutan kode kita ya. Nah, di sini email misalkan contoh 88@gmail.com gitu. Selanjutnya misalkan di sini. Nah, untuk password sendiri itu secara otomatis nanti akan menghide password kita. Misalkan nah nih. Jadi saya ketik itu akan otomatis di hide. Oke, jadi itu adalah tipe input yang dasar gitu. Nah, contohnya lain nanti akan kita coba juga. Nah, di sini. Coba lihat dulu. Nah, di sini ada button, ada checkbox, ada color, date gitu. Nah, kita akan coba yang color dan date ini. Di bawah ini kita bikin aja. Atau kita coba di sini deh yang button ini. Jadi label gitu, bukan nggak usah label. Kita bikin input. Di sini kita kasih button. Nah, jadi nanti kita akan coba lihat apa bentuk inputnya ya. Sini kita refresh. Nah, itu hanya sekedar kayak tombol biasa gitu, nggak ada teksnya. Nah, jadi cara menambahkan teksnya gimana? Itu menggunakan atribut value. Kita kasih di sini misalkan login gitu. Nah, di sini kita coba refresh. Nah, nanti akan muncul teksnya. Oke. Selanjutnya itu misalkan kita menambahkan tipe input yang lain seperti color dan date ini. Saya coba bikin di sini misalkan saya kasih dulu BR sekitar 2. Lalu input misalkan di sini color dan di sini input misalkan date. Nah, kita coba refresh lagi. Nah, sini ini adalah color. Kita bisa memilih warna, misalkan di sini saya klik akan muncul nanti pilihan warna. Nah, saya juga bisa masukkan kode sendiri misalkan warna merah gitu. Jadi sini saya bikin juga. Di sini juga. Nah, warna putih nih, sorry. Oke, merah segini. 25500. Oke. Nah, kita juga bisa masukkan yang date, yang input tanggal gitu. Sini kita tinggal pilih masukkan misalkan 12 ini bulan, misalkan bulannya 12, tahunnya misal 2012 gitu. Nah, ini adalah contohnya. Oke. Selanjutnya kita coba tambahkan yang lain. Misalkan di sini ada file. Nah, yang input tipe file ini cukup keren ya. Jadi seperti ini, input tipe file. Oke. Saya refresh lagi yang ini. Nah, itu kita nanti saat kita klik choose file ini, itu akan otomatis membuka direktori penyimpanan kita. Misalkan saya di sini menggunakan laptop saya gitu. Jadi saya klik itu membuka file manager dari laptop saya. Kalau misal kita bikinnya bukannya di HP ya di HP gitu. Jadi ini cukup keren ya. Oke. Nah, jadi ada banyak sekali tipe dari input ini. Silakan teman-teman coba dan bermain-main dengan input ini. Nanti pasti akan sangat menyenangkan sekali. Oke. Nah, input sendiri itu memiliki atribut. Nah, banyak sekali atribut pada input ini yang masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Contohnya itu seperti read only, yang jika kita tambahkan ke dalam sebuah input, maka input tersebut hanya dapat kita baca saja dan kita nggak bisa mengganti value-nya. Nah, misalkan seperti ini.
saya kasih contohnya di sini. Di sini kita suruh mengunjungi website ini ya. Jadi input attribute. Nah, ada value gitu. Ada juga read only dan banyak sekali ya, disable. Oke. Saya coba kasih misalkan di sini. Misalkan saya pengen menambahkan sebuah input dengan tipe teks misalkan. Lalu saya kasih value secara random ya, value-nya. Itu ini misalkan read only gitu. Oke. Dan saya tambahkan di sini atribut read only. Saat saya refresh, itu nanti saat saya klik itu bisa. Namun saya tidak bisa mengganti value-nya. Saat saya klik nih, saya hapus, backslash itu nggak bisa. Nah, tapi saya copy paste ini bisa gitu. Nah, jadi itu adalah fitur atau atribut, fungsi dari atribut read only. Dan ada banyak sekali atributnya. Di antaranya tadi value yang saya tambahkan di sini ya. Value-nya read only. Nah, ini ada hasilnya read only. Lalu ada read only kita sudah gunakan. Dan ada disable. Nah, disable ini saat kita tambahkan nanti itu misalkan saya ada sebuah input dengan tipe button, saya kasih di sini value-nya kirim. Nah, di sini saya kasih disable. Nanti maka button ini tidak bisa diklik dan warnanya juga berubah. Nah, di bawahnya saya bikin juga input yang sama. Namun di sini saya tidak kasih atribut disable. Saya coba refresh ya. Nah, ini yang disable yang warnanya agak abu-abu, yang tulisannya juga sama. Sedangkan yang di sini itu bisa diklik. Nah, saat saya kursor saya di sini warnanya berubah karena hover gitu ya. Dan ini tidak bisa. Oke, selanjutnya itu masih ada ya. Dan teman-teman silakan coba ditelusuri setiap dari input ini. Nah, ini ada atribut min-max ya, yang fungsinya nanti itu membatasi karakter. Misalkan number atau data gitu. Jadi ada batasannya minimal dan maksimalnya. Teman-teman silakan dikunjungi, dicoba dan dipahami. Oke. Cukup banyak. Dan ini salah satunya placeholder. Ini juga sering kita gunakan. Misalkan di sini saya coba menambahkan ya. Sini input dengan tipe teks gitu. Dan saya kasih value placeholder dan nilainya adalah atribut placeholder dengan value-nya adalah misalkan masukkan nama Anda gitu. Titik-titik. Saya refresh ya. Nah, di sini seperti ada sebuah teks yang ketika saya klik, nah, lalu saya ketik, itu nanti teksnya hilang dan akan memunculkan teks yang saya masukkan. Nah, itu adalah fungsi dari beberapa atribut yang ada pada input. Nanti silakan teman-teman coba aja ya, karena cukup banyak dan cukup lama untuk kita pahami satu persatu. Nah, selanjutnya ada input dengan tipe select. Nah, jadi select adalah fitur HTML yang dapat berfungsi untuk memberikan input berupa pilihan. Jadi sudah ada pilihan dan user nanti tinggal ngekliknya milih yang mana gitu. Lalu contoh tagnya itu adalah seperti select, option dan option group. Nah, ini adalah kode dari select. Teman bisa lihat. Pertama kita kasih label, lalu kita kasih input selectnya. Nah, di sini option groupnya nanti. Oke, kita akan coba ya bikin. Oke, di sini kita itu aja. Kita komentari terlebih dahulu. Kemana?
Oke. Sudah. Selanjutnya di bawah ini kita tinggal bikin di sini. Misalkan kita kasih label dulu. Misalkan labelnya untuk apa? Misalkan partai. Nah, atau bukan partai, pilihan. Nah, sini kita baru kasih teks pilih partai. Nah, kan gitu. Selanjutnya di sini kita kasih select. Yang name-nya ini boleh digunakan, boleh enggak. Sekarang saya enggak ya. Saya kosongkan aja dulu. Lalu ID-nya kita samakan dengan label, itu pilihan. Dan di sini kita akan tambahkan pilihannya. Misalkan di sini kan kita ada misalkan ada dua kubu gitu. Misalkan yang politikus atau di sini kita pakai orang ya, bukan partai. Berarti kita rubah juga biar enak, biar sama. Dipilih orang. Kenapa? Di sini juga orang. Ini lihat ada option group dengan label politikus dan bawahnya itu pengamat. Nah, jadi di sini kita tambahkan option group dan kita kasih label itu politikus. Dan pilihannya antara lain itu misalkan Jokowi gitu. Lalu ada Puan, saya di, dan berikutnya bisa jadi Ganjar, dan kita tambahkan satu lagi di sini Prabowo. Nah, sini juga. Oke, ini adalah misalkan ini adalah bagian pilihan khusus untuk politikus. Selanjutnya kita tambahkan lagi pilihan untuk pilihan grup untuk pengamatnya. Di labelnya di sini kita kasih pengamat. Nah, pilihannya tuh misalkan Rocky. Nah, di sini kita tambahkan Rocky. Selanjutnya misalkan seseorang gitu. Nah, silakan tambahkan teman-teman. Kalau misalnya ada yang tahu ya pengamat politik, silakan seseorang. Oke. Dan sebenarnya ini bebas, nggak harus tentang politik, bisa jadi tentang makanan boleh. Nah di sini kira-kira sudah ya. Kita akan coba buka ya di browser. Kita refresh yang ini. Nah, ini akan muncul pilih orang gitu. Saya klik ini. Nah, di sini adalah option grupnya politikus. Lalu di sini pilihannya misal Puan gitu. Atau Ganjar. Atau saya pilih yang menjadi pengamat gitu. Jadi saya pilih seseorang. Nah, ini adalah kode dari select. Berikutnya ada namanya text area. Oke, sebelumnya kita menemukan di input itu terdapat tipe text area. Namun, text area juga mempunyai tag khusus, yaitu text area. Kamu bisa mengganti atau mengganti ukuran text areanya menggunakan atribut calls dan row. Jadi di sini adalah kodenya ya, label itu. Nah, kita coba ya bikinnya. Oke, sebelumnya kita lihat di input types ini. Itu ada ya dari input types-nya itu text area. Nah, misalkan di sini saya tambahkan di sini. Ini saya hilangkan terlebih dahulu, saya komentar. Nah, di bawah ini saya akan tambahkan input dengan tipe text area. Nah, saat saya coba jalankan di browser itu seperti biasa ya, kotak kecil biasa gitu, sama seperti teks. Nah, namun berbeda dengan tag dari text areanya sendiri. Misalkan di sini saya akan menambahkan label tentang kamu gitu. Jadi
masukkan sesuatu tentang kamu. Nah, di bawahnya saya akan memberikan tag text area. Yang ini saya hilangkan dulu, name ini. ID-nya saya samakan tentang kamu. Dan ini adalah ukurannya ya. Oke. Nah, jika kita tambahkan teks di sini, itu nanti akan menjadi teks default. Misalkan tentang kamu. Nah, itu. Di bawahnya kita kasih input dengan tipe button. Lalu kita kasih value-nya itu kirim. Atau kita kasih save aja deh. Save. Oke, udah. Kita coba refresh. Nah, jadi berbeda ya. Saya kasih di sini dulu ya. BR biar kelihatan. Sini juga. Dan di sini juga. BR. Oke, udah. Saya refresh. Nah, ini adalah text area yang ada di input, sedangkan ini adalah text area dengan tag text area. Nah, jadi tulisannya berbeda ya. Misalkan di sini tentang kamu. Nah, itu fontnya itu beda. Sini sepertinya konsolas ya, dan ini inter. Jadi berbeda. Oke. Dan kita juga bisa mengatur ukurannya nanti. Sedangkan di text area atau yang ada di input itu nggak bisa. Dan di text area itu bisa ya. Nah, kalau sebesar ini bisa, sekecil ini juga bisa. Oke. Jadi itu adalah perbedaan yang ada antara input dengan tipe text area dengan tag area. Oke. Selanjutnya itu adalah tag button. Sama halnya dengan text area, selain di input bertipe button, button juga memiliki tag sendiri. Nah, jika kita lihat di sini, itu ada input dengan tipe button. Tapi button sendiri itu juga bisa ada tagnya sendiri. Misalkan di sini saya ganti input ini dengan tag button. Lalu di sini kita kasih nilainya misalkan save juga, save. Dan di sini kita kasih tipenya, misalkan tipenya misalkan karena dia untuk mengirim ya, berarti kita kasih submit. Oke. Atau kalau misal dia button biasa, kita kasih button gitu. Nah, karena save ya, kita kasih saja di sini submit. Nah, udah. Saya refresh ini, itu sama, nggak ada bedanya. Nah, jadi itu adalah perbedaannya. Sekiranya mengenai input yang ada tipenya dengan mempunyai tag sendiri, itu text area dan button. Oke, selanjutnya itu adalah field set. Nah, biasanya tag ini berfungsi sebagai pembungkus ya, bagian-bagian pada form dan memberikan tampilan berupa border nantinya. Nah, tag field set sendiri selalu diikuti oleh tag legend sebagai penjelas. Nah, ini adalah contoh kodenya. Jadi dibuka dengan field set dengan kelas login, lalu di dalamnya nanti ada legend login. Nah, kita coba bikinnya. Oke, ini kita komentar. Bikin bawah ini. Oke. Misalkan saya mempunyai sebuah file set yang memiliki kelas login. Lalu di dalamnya kita kasih legend yang menjelaskan di bawah ini adalah login gitu. Adalah bagian login. Selanjutnya di bawah ini kita akan bikin form loginnya. Nah, sebelumnya kan kita cuma bikin pakai BR. Karena dulu kita pernah belajar mengenai table, jadi sekarang kita akan memasukkannya ke dalam table agar lebih rapi. Oke. Pertama kita tambahkan table di sini. Lalu kita tambahkan tr. Nah, di baris pertama ini kita butuh label dan inputnya. Misalkan kita kasih label di data td ya. Pertama itu label.
L-nya besar, label. Misalkan di sini nama atau username deh. Username. Dan di sini username. Oke, udah. Di TD berikutnya itu kita tambahkan inputnya. Jadi inputnya apa? Misalkan di sini input tipe teks. Oke. Kita coba refresh ya. Kira-kira hasilnya seperti apa? Oke, jadi seperti ini kira-kira. Sorry tadi user nama ya. Username. Nah, udah. Oke. Di baris kedua kita akan menambahkan itu emailnya. Misalkan sini tr td lagi label itu email. Nah sini juga email. Nah berikutnya kita tambahkan lagi td input, lalu di sini kita kasih misalkan emailnya gitu. Nah udah, kita coba refresh lagi. Nah itu lihat sejajar kan, sini dia menjadi sejajar. Atau jika lebih jelas kita tambahkan titik 2 di sini. Misalkan di sini kita tambahkan td lalu titik 2. Di sini juga td lalu titik 2. Nah kita coba lihat. Nah itu lumayan ya, username titik 2. Oke, sekarang satu lagi kita tambahkan password. Ini kita tambahkan lagi tr, lalu di sini td dengan label itu password, teksnya juga password, lalu ada td untuk titik 2 nya, lalu ada td untuk inputnya, input tipe password. Nah udah, kita coba refresh. Oke, sekarang udah lumayan ya, cukup bagus untuk form login kita. Nah ini adalah bagian loginnya. Lalu kita pengen bikin bagian atau sign in gitu untuk daftar. Nah di sini kita tambahkan lagi file set yang kedua, yaitu dengan kelas sign in gitu. Nah di dalamnya itu kita tambahkan di sini misalkan legend, di sini sign in. Oke, udah. Kita ambil yang di sini misalkan, atau kita bikin juga sendiri tabel, lalu di sini tr. Yang pertama kita coba menambahkan nama orang, misalkan label, nama, di sini juga nama, lalu kita kasih td titik 2, di sini juga td dengan tipe input yaitu teks, yang kita kasih placeholder. Misalkan di sini masukkan nama lengkap. Nah udah, bawahnya kita tambahkan misalkan email. Nah di sini td label itu ada email, atau karena di atas ini email ya, kita coba ganti di sini user email. Nah oke. Sini kita tambahkan emailnya, bawahnya lagi td, lalu td lagi itu input dengan tipe email, lalu di sini kita kasih juga placeholder, masukkan email aktif. Nah aktif. Oke, udah. Dan terakhir kita bikin passwordnya, tr lalu td label dengan user pw gitu, user password, sini password. Udah, lalu di bawahnya kita tambahkan lagi
td.2 dan sini td input dengan tipe password. Udah. Kira begini. Oh ya, di sini kita lupa satu, yaitu menambahkan ID-nya. Nah, di sini caranya agar dia bisa ditambahkan secara bersama-sama, itu klik di bagian ini, lalu klik Alt ya di keyboard, lalu klik lagi di sini pakai kursor kita. Di sini klik lagi. Udah, sudah aktif ya. Di sini kita tambahkan ID. Nah, sudah. Nah, yang pertama ini misalkan kita samakan nama, di bawahnya ada user email, di sini ada user PW. Oke, sudah. Kira-kira begini. Oh, kita lupa satu hal ya, itu menambahkan tombolnya. Oke, jadi saya tambahkan di sini. Misalkan TR lagi, kita tambahkan satu aja, TD-nya itu button dengan tipe submit. Nah, begini. Misalkan kita nggak usah nih kasih teksnya, apa yang terjadi nanti ya? Kita coba lihat. Kita refresh yang ini. Nah, itu nggak ada ya. Kalau kita nggak kasih. Jadi sama dengan yang di input tadi. Di sini kita kasih login. Oke. Di bawahnya juga, misalkan di sini tambahkan tr, lalu td, di sini button tipenya submit, lalu teksnya sign in. Sudah kira-kira. Kita refresh dan inilah hasilnya. Ini adalah bagian login dan ini adalah bagian sign in. Oke. Cukup menarik ya. Kita lanjutkan. Berikutnya ada namanya data list. Jadi data list ini adalah berupa input bertipe teks yang ada juga secara otomatis menampilkan data-data yang kita tambahkan ke dalam input list tersebut. Jadi cara menambahkan pilihannya adalah dengan menggunakan tag option. Nah, ini adalah contoh kodenya. Jadi kita kasih label dulu, lalu kita kasih input dengan atribut list, lalu kita kasih value-nya partai. Oke, ini kita akan coba yang bikin. Oke, ini kita coba hilangkan dulu ya teman-teman. Di sini. Oke, sorry. Saya gini aja deh. Kita komentar. Oke, di bawah ini kita lanjutkan. Itu adalah misalkan saya mempunyai sebuah label itu dengan misalkan partai. Sini pilih partai, sama pilih jenis partai ya, pilih jenis partai. Nah, di bawahnya kita kasih input dengan tipenya itu nggak ada, tapi kita kasih atribut list. Di sini kita kasih samakan partai. Di bawahnya itu kita kasih data list, tag data list. Ini data list. Oke. Data list. Lalu di dalamnya kita kasih option. Optionnya apa aja gitu. Di sini sebenarnya kita kasih ID dulu. Misalkan partai. Nah, option di sini kita tambahkan apa-apa aja partainya gitu. Nah, di sini ada Demokrat. Oke, Demokrat ya. Demokrat. Lalu ada PDIP misalkan, PKS, Nasdem, dan misalkan terakhir ada Gerindra. Nah,
kira-kira begini. Oke, kita coba lihat di browsernya, dari refresh. Nah, saya klik ini, itu akan muncul pilihan ada Demokrat, PDIP, PKS. Kalau misal saya bikin begini, misalkan saya ketik nama partainya PDIP, nah itu akan menampilkan pilihannya. Misalkan G gitu. Kalau misal nggak ada, misalkan dari A gitu, dia akan munculkan pilihan yang ada karakter A-nya gitu. Seperti ini, Demokrat ada A-nya. Nah, misalkan yang I gitu. Jadi akan muncul. Kalau nggak ada, dia nggak muncul. Oke, itu adalah data list. Oke, itu adalah form basic yang sekiranya perlu kita pahami. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut mengenai HTML form ini, silakan kunjungi website W3 School ini, yang ini ya. Oke, sini ada tutorial, ada HTML. Silakan teman-teman pelajari di rumah atau dimanapun. Nah, ini ada banyak sekali ya. Oke, baik, segitu dulu videonya, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.